Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen strategik, masih pengantar ya, Introduction to Strategic Management. Jadi saya mulai saja. Nah, manajemen strategik itu sebenarnya apa sih? Gabungan dari seni dan ilmu. Kenapa seni? Karena membutuhkan suatu intuisi dari leader ya, atau personal di dalam perusahaan. Kenapa membutuhkan ilmu juga? Karena memang membutuhkan suatu kemampuan dan pengetahuan, khususnya kemampuan menganalisa dalam memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Jadi seni di sini lebih kepada subjektivitas dari personel itu sendiri. Personel itu bisa top manager, umumnya memang top manager ya, atau top middle up management ya, karena di dalamnya ada subjektivitas sebenarnya. Salah satunya dalam bentuk intuisi itu tadi. Tetapi intuisi itu akan liar dalam tanda kutip ketika tidak dibatasi oleh pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa itu tadi. Jadi tetap membutuhkan kemampuan analisa untuk memformulasikan, mengimplementasi, dan mengevaluasi. Nah, manajemen strategis itu melibatkan banyak fungsi. Jadi sekali lagi tidak hanya direktur dan komisaris saja, tidak, tetapi melibatkan lintas fungsi secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi pengambilan keputusan yang nanti sebagai output dari manajemen strategik itu sebenarnya merupakan satu proses secara komprehensif dari lintas fungsi dalam perusahaan. Baik itu perusahaan kecil, perusahaan kecil menengah maupun perusahaan besar, tetap harus proses pengambilan keputusannya harus menyeluruh atau komprehensif. Tujuannya apa? Sekali lagi untuk pencapaian tujuan organisasi. Jadi goalnya perusahaan memang harus ditentukan dulu. Goal ini tidak hanya sekedar target penjualan ya, tetapi goal di sini, tujuan organisasi yang di sini ini sebenarnya maksudnya lebih kepada tujuan jangka panjang ya, tujuan jangka panjang. Jadi tidak hanya sekedar target bulanan atau target tahunan gitu, tidak, tetapi goal di sini adalah pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang. Nanti seperti apa bedanya tujuan jangka panjang, jangka pendek, nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke. Why management strategy is important? Global economy ya, jadi globalisasi itu suatu keniscayaan, intinya seperti itu ya. Jadi memang tidak dapat dihindari gitu. Sekecil-kecilnya perusahaan tetap bahan bakunya ambilnya dari luar negeri gitu kan. Bahkan kita nanti penjualannya juga dari luar negeri. Pada dasarnya memang global economy is in our everyday lives gitu ya. Jadi goods, people, skills ya, and ideas itu move freely across geographic borders. Jadi pada dasarnya tidak hanya produk saja ya, tetapi people, keterampilan dan ide-ide itu bisa saling terkoneksi tanpa melihat batasan geografik gitu ya. Jadi seperti itu. Contoh konkretnya banyak sekali sebenarnya. Jadi kayak misalkan kalau goods paling konkret sih ya, kayak misalkan bahan baku ini aja, pertanian di Indonesia. Contohnya saja, pertanian di Indonesia itu sebenarnya bibitnya itu tidak dapatnya bukan dari Indonesia sendiri, tapi ada yang dari India, ada yang dari China, ada yang dari Amerika Selatan gitu ya. Jadi ambil bahan bakunya itu dari luar negeri, kita proses di sini, kita tumbuhkan di sini, kita jual lagi ke luar gitu juga. People juga seperti itu. Apalagi sekarang ada kalau di lingkungan akademik ada yang namanya global profesor gitu ya. Jadi ada
ekspor tertentu yang kita kita impor untuk menjadi badan ahli di Indonesia. Atau begitu juga sebaliknya, banyak sekali profesor-profesor di Indonesia yang berasal dari Indonesia menjadi dosen tamu di luar gitu ya. Itu kalau di lingkungan akademik. Kalau di lingkungan usaha banyak juga yang misalkan misalkan auditor tersertifikasi ya, yang memang harus dari luar negeri gitu, karena yang punya sertifikasi itu hanya dari luar negeri misalkan seperti itu banyak sekali juga yang kita menjadi aktivitas sehari-hari banyak perusahaan. Skills juga seperti itu, ideas juga seperti itu. Jadi khususnya di perusahaan yang bergerak di teknologi ya sebenarnya, jadi yang operasionalnya itu ada di Amerika, tapi sebenarnya ideasnya itu berasal dari India gitu. Jadi sekarang sebenarnya sudah tidak ada batasan lagi mengenai how the economy works gitu loh. Itulah mengapa, karena semakin tipisnya batasan itu, maka semakin penting sebenarnya manajemen strategik itu untuk dilaksanakan. Nah, ini higher performance level yang menjadi tujuan setiap perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu sebenarnya tujuannya tidak, kalau dari akuntansi mungkin tidak sederhana mendapatkan untung atau profitabilitas ya, yaitu menjadi tujuan. Tetapi sebenarnya spektrum tujuan perusahaan itu luas. Salah satunya adalah ini, higher performance level. Jadi level ya, 5 motor, 6 motor, 7 motor, oke. Jadi level performance itu apa ya? Performance kinerja ya, itu perusahaan membutuhkan perbaikan level kinerja yang lebih baik di setiap periodenya, baik itu dari secara people, secara skills ataupun idenya gitu ya. Nah, ini nih yang sekarang satu dekade ini menjadi perhatian dan intensif diperhatikan, yaitu teknologi dan technological changes. Jadi perubahan teknologi ya. Mungkin teknologi ini sebenarnya jenis-jenis area-area dari perubahan teknologi. Ada teknologi diffusion atau teknologi yang diffuse dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah the speed at which new technology become available. Jadi diffusion itu lebih kepada blending, diffuse, terserap atau perubahan lah intinya ya. The speed at which new technology become available. Jadi perubahan teknologi itu bukan perubahan teknologi, tetapi teknologi yang baru, kecepatan dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi yang baru itu bisa berkembang lebih cepat dari apa yang kita bayangkan, intinya seperti itu. Jadi mungkin 5 tahun lalu dengan sekarang banyak sekali perubahan teknologi yang menjadi bukan motivasi ya, tetapi dorongan bagi setiap perusahaan dan personel yang ada di dalamnya untuk berubah, intinya gitu. Nah, ini yang agak serem sebenarnya adalah disruptive teknologi. Jadi bagaimana teknologi destroy the value of existing technology and create new market. Jadi banyak sekali contoh-contoh di dalam disruptive teknologi ini. Jadi bisa merubah skills ya, yang awalnya mungkin skills itu dimiliki oleh suatu personal tertentu dalam perusahaan, sekarang tergantikan oleh teknologi. Itu yang paling sederhana ya. Skala yang paling besar adalah perubahan model bisnis. Jadi ketika model bisnis perusahaan yang awalnya itu misalkan brick and mortar gitu kan ya, intinya ada offline counternya gitu, misalkan sekarang menjadi online gitu. Jadi banyak sekali contohnya, nanti kita akan bahas di kasus-kasus masing-masing. Nah, kenapa kok ini bentuknya disruptif? Karena destroy, jadi
mengganti atau merusak nilai dari teknologi yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya menjadi nilai baru gitu ya. Jadi berikutnya the information age, jadi ability to effectively and efficiently access. Jadi sekarang itu informasi sudah bukan suatu hal yang susah untuk didapat. Pada saat yang sama informasi akan menjadi suatu aset perusahaan. Makanya ada quote yang namanya knowledge is power, atau pengetahuan itu sebenarnya adalah kekuatan. Nah, ini yang dimaksud dengan information age. Semakin banyak kita, nah ini increasing knowledge intensity ini sebenarnya sangat terkait. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita punya, semakin banyak informasi yang kita punya, semakin berkuasa suatu perusahaan itu. Jadi intinya seperti itu. Informasi apa ya? Nanti proses pengumpulan data salah satunya nanti sebenarnya adalah di mata kuliah sistem informasi manajemen, how we can gather the data, manage the data, and make the data to be valuable. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data, memanage data itu, dan mengolah data itu menjadi sesuatu pengambilan keputusan. Nah, kalau di sistem informasi namanya decision support system atau sistem pengambilan keputusan. Nah, ini sangat terkait nih nanti dengan materi manajemen strategik ini. Nah, manfaat manajemen strategik ini seperti ini ya, improvement on sales ini yang paling kecil efeknya sebenarnya, tapi memang masih menjadi perhatian yang utama bagi banyak perusahaan. Kalau salesnya naik berarti strategi manajemennya jalan, padahal sebenarnya enggak, karena sekali lagi yang tadi saya jelaskan, sales itu sebenarnya hanya tujuan jangka pendek saja, bukan jangka panjang gitu ya. Higher profitability, nah ini juga sebenarnya jangka pendek. Ini manfaat finansial biasanya terkait dengan periode tertentu, makanya biasanya manfaat finansial ini lebih kepada jangka pendek. Jangka pendek. Nah, beda kalau ini manfaat non finansial. Nah, manfaat non finansial ini biasanya identifikasi, penentuan, prioritas, eksploitasi peluang. Nah, jadi bagaimana perusahaan itu mengembangkan usaha, misalkan membuat lini bisnis baru atau membuka pasar baru. Nah, itu manfaat manajemen strategis yang bisa didapat oleh perusahaan. Objektif terhadap masalah manajemen. Nah, karena tadi sebenarnya manajemen strategik itu masih subjektif, nah tapi tidak mungkin dihapus ya subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan itu, tetapi diusahakan ketika manajemen strategis itu menggabungkan, menyeimbangkan antara seni dan ilmu tadi, sebenarnya akan semakin objektif. Bagaimana bisa objektif? Tentu saja tadi ada yang tadi saya jelaskan adalah ada sistemnya, ada datanya, ada informasi, and how to make it as an valuable output. Jadi bagaimana membuat itu sebagai suatu output yang berfungsi untuk pengambilan keputusan yang tepat ya. Sekali lagi, pengambilan keputusan yang tepat. Memastikan keputusan besar sesuai dengan tujuan. Nah, ini juga penting. Jadi memastikan keputusan yang besar itu sesuai. Alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif. Nah, ini sebenarnya sedikit ke jangka pendek sebenarnya. Kerangka komunikasi internal ini efeknya jangka panjang juga. Integrasi perilaku individu dalam usaha bersama, ini juga efek jangka panjang, karena kalau kita ngomong perilaku apalagi dalam individu dalam internal perusahaan, itu sebenarnya tidak bisa dilihat efeknya dalam 1 atau 2 tahun. Biasanya efeknya itu bisa dilihat baru ketika 5 sampai 10 tahun gitu, ketika suatu langkah strategis itu menjadi suatu budaya, intinya seperti itu. Jadi manajemen strategik itu sekali lagi efeknya tidak hanya keluar ya, tetapi juga ke dalam. Future mindset, nah ini perubahan pola pikir. Nanti ini kayak misalkan banyak sekali perusahaan yang masih susah untuk merubah pola pikir mengenai transformasi digital, atau nggak usah terlalu transformasi digital, perubahan kebutuhan akan sistem atau tidak menggunakan sistem, merubah cara berpikir itu saja butuh proses. Itulah mengapa sebenarnya kebanyakan dari manfaat non finansial ini lebih terkait kepada tujuan jangka panjang. Sikap positif terhadap perubahan, nah ini kan sikap, mindset ya, ini tuh sebenarnya
perilaku, ini tidak bisa dilihat, manfaatnya itu tidak bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat, tidak bisa dibuktikan dalam jangka pendek, ya, seperti itu. Tetapi itu salah beberapa dari manfaat manajemen strategik. Namun mengapa sih masih banyak perusahaan yang tidak mau melakukan manajemen strategik, atau enggan sebenarnya bukan tidak melakukan, tetapi enggan, resisten terhadap melakukan manajemen strategik, karena targetnya itu masih yang ini nih, targetnya masih yang sales ini, ya. Kenapa seperti itu? Karena ini remunerasi yang buruk, karena dia kan targetnya cuma jangka pendek tuh, gitu kan ya. Yang penting target sales tercapai, yang penting saya nggak kena punishment, nah kayak gitu. Itu salah satu bentuk dari remunerasi yang buruk. Jadi kerja dia hanya diukur secara jangka pendek gitu. Pokoknya salesnya tercapai, pokoknya sekian akun dapat kamu kumpulkan. Yang pasti produk, kalau misalkan bank gitu ya, biasanya salesnya ditarget sejumlah amount tertentu. Misalkan dalam 1 tahun kamu setidaknya dapat akun prioritas misalkan senilai 4M gitu misalkan. Nah itu semuanya diukur hanya berdasarkan itu saja, tetapi tidak berdasarkan yang lain, nah gitu. Jadi kayak misalkan kompensasi hal yang kecil, misalkan ketika dia dapat memberikan ide dan ide itu bisa dilaksanakan, itu seharusnya juga bisa menjadi salah satu bentuk kompensasi gitu. Nah, perhitungan kompensasi, bonus dan lain sebagainya, tunjangan dan sebagainya, itu sebenarnya bagian dari remunerasi ini. Ketika itu tidak diukur dan tidak dideskripsikan menjadi suatu sistem remunerasi, akhirnya orang-orang akan malas gitu ya. Sudahlah, yang penting targetku tercapai, yang penting saya tidak dikena punishment gitu, sesimpel itu. Memadamkan masalah, I'm not sure how to explain this. Jadi sebenarnya sekali lagi masalah yang biasanya menjadi fokus utama dalam banyak perusahaan itu kan masalah jangka pendek ya. Padahal sebenarnya kalau secara efek dan dampak ke perusahaan itu biasanya ketika kita bisa memprediksi masalah jangka panjang. Salah satunya adalah risk management itu, atau manajemen risiko, itu salah satu contoh bagian juga dari manajemen strategi, ketika kita bisa memprediksi masalah jangka panjang gitu ya. Tapi terkadang kenapa kok perusahaan tidak melakukan itu, karena mereka masih fokus untuk menyelesaikan masalah jangka pendeknya itu. Contoh jangka pendek yang sering dihadapi yaitu tadi sales kurang. Padahal sebenarnya sales kurang itu dibandingkan dengan apa, produk yang mana, situasi industri seperti apa, itu harus dipertimbangkan. Tapi kalau hanya ukurannya hanya sekedar satu orang itu harus dapat sekian, harus bisa jualan sekian produk, atau produk kita harus terjual sekian banyak, nah itu sebenarnya masalah kecil, sebagian kecil sekali dari berbagai macam resiko yang bisa dihadapi oleh perusahaan. Wasting time paradigm, jadi ya sudah, nggak penting itu, yang penting kita jualan. Nah itu masih banyak tuh. Secara kultur dilarang untuk membuang-buang sumber daya. Ya memang manajemen strategik itu memang butuh koordinasi sumber daya dalam arti secara modal, investment juga, personel juga, itu memang harus dikoordinasi dan dipantau cukup intensif untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pelaksanaan manajemen strategi. Tetapi banyak perusahaan masih dengan mindset bahwa nggak perlu itu, yang penting jualan. Nah itu malas. Nah kalau ini bahaya ya, malas ini penyakit untuk semuanya. Malas berpikir sebenarnya, balik lagi, yang penting jualan. Nah, puas dengan kesuksesan, yaitu tadi, kalau misalkan dalam 3 tahun atau 1 tahun baru buka nih perusahaan kita, atau perusahaan kita UMKM, sudah omsetnya sudah sekian, ya sudah, berarti itu suatu kesuksesan. Tetapi kita tidak mikir, belum berpikir bahwa
ini masih 1 tahun loh gitu, ini masih 1 tahun loh, atau bahkan 6 bulan kita sudah langsung penjualan naik gitu kan misalkan. Itu bukan sesuatu yang menjadi bukan sesuatu yang menjadi suatu kebanggaan sebenarnya untuk perusahaan. Tetap harus sebenarnya kalau secara logika, kalau misalkan dalam 6 bulan atau 1 tahun kita sudah mencapai target tertentu gitu misalkan, kalau saya akan merasa takut dalam tanda kutip. Is it going to be sustainable? Apakah ini akan berlangsung sebegitunya? Kalau dalam konsep akuntansi adalah going concern. Sebenarnya going concern ini sampai sejauh apa? Nah itu seharusnya. Tahun periode sekarang kita profit nih gitu kan, misalkan periode sekarang kita profit, tapi apakah kita bakal profit terus seperti itu gitu? Kalau kita tahu sebenarnya kayak misalkan Gojek yang produk startup sekarang itu sebenarnya kalau dilihat dari profitabilitas mereka sebenarnya belum profit sebenarnya. Shopee dan sebagainya mereka justru nggak profit, tetapi secara akun, secara jumlah downloader, jumlah akun mereka bagus. Nah, how to define the success and how to maintain the success itu yang menjadi tantangan di manajemen strategis. Takut gagal, nah ini sebenarnya takut gagal sama ini tuh hampir mirip ya. Takut gagal itu sebenarnya gandengannya mindset malas sebenarnya. Ya sudahlah segini aja, yang penting selamat. Nah, atau terlalu percaya diri, gak apa-apa, nggak usah diukur manajemen strategi itu, tidak perlu kita kembangkan karena sudah cukup kok kita pasti menguasai pasar kan, kita tahu produk kita itu pasarnya mana. Terus sebenarnya pasar itu kalau mau kita mengevaluasi segmentasi pasar, itu segmentasi pasar itu harus dievaluasi setiap tahun sebenarnya. Nah ketika kita merasa bahwa 1 tahun kemarin kita omsetnya tinggi gitu misalkan, dan kita tidak merevaluasi itu, tidak mereview lagi, ya akhirnya nanti terlalu percaya diri dan puas akan kesuksesan ini tadi. Nah ini yang bahaya. Makanya sebenarnya manajemen strategi itu banyak ini ya, banyak pesan moralnya sebenarnya. Jadi jangan takabur, jangan ujub, itu salah satunya. Bad experience. Nah kalau sudah ini gandengannya juga ini, ketika sudah pernah gagal akhirnya merasa bahwa kakak ini payu kak, atau nanti gitu lagi gitu ya. Ini sebenarnya mindset yang perlu kita belajar dari seorang wirausahawan ya. Wirausahawan itu terlihat memang gerusa-gerusu seperti itu sebenarnya enggak. Yang sukses berarti mereka melaksanakan manajemen strategik yang berhasil dan cepat untuk dieksekusi, itu yang penting. Personal interest, jadi ini biasanya terkait dengan culture di perusahaan yang misalkan memang tidak pernah menjalankan manajemen strategi. Yang penting perusahaan itu ada biaya operasionalnya tercover, ya sudah. Nah itu kan habis ini saya nggak jadi pemimpin lagi. Nah itu salah satu contoh personal interest. Ketakutan atas sesuatu yang tidak diketahui. Nah ini ketakutan semua orang sebenarnya. Itulah mengapa sebenarnya ada banyak teknologi yang membantu ini. Ada forecasting, ada risk management system yang dibantu dengan sistem tentu saja. Itu banyak sekali yang bisa membantu kita dalam ini sebenarnya. Contohnya adalah ini sistem yang dipakai di asuransi, tapi saya tidak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau di luar itu kita membeli asuransi dan tidak membeli asuransi seseorang itu kita scoring. Nah gitu ya. Jadi itu banyak sekali hal yang bisa kita gunakan, atau sistem atau teknologi yang kita bisa gunakan untuk meminimalisasi ketakutan dalam tanda petik ini. Kecurigaan. Nah ini saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi ini sebenarnya lebih ke sedikit banyak terkait dengan personal interest ya. Nah ini yang saya baca dari buku tahun 2019, sebenarnya saya rangkum di sini. Jadi di saat yang sama, apakah melaksanakan manajemen strategi itu akan menjamin keberhasilan? Tentu saja tidak. Definitely not, absolutely not gitu kan. Tapi
yang sudah melaksanakan saja gagal gitu, apalagi yang tidak melaksanakan, intinya gitu. Jadi dari introduction di buku itu dijelaskan bahwa many failures not just made by small companies but also big corporates. Jadi bentar, saya ganti warna ya biar terlihat. What about blue? Oke. Jadi sebenarnya kegagalan itu tidak hanya dialami dari perusahaan yang kecil saja atau perusahaan small and medium enterprise, tapi juga big corporate, banyak sekali contohnya. Contohnya ini, Nike, sepatu Nike itu dia pernah buat pasar China itu kan jadi target pasar banyak orang ya. China itu menjadi target banyak perusahaan lah intinya, khususnya big corporate yang investmentnya gede banget. Jadi apalagi Nike ya, Nike perusahaan global multinasional, dia ingin membuat sepatu Nike khusus dipasarkan di China. Kalau tidak salah waktu itu ceritanya adalah ketika ada mau Imlek atau tahun baru China gitu. Jadi dia buat sepatu putih, di sebelah kanan itu ada tulisan apa gitu ya, yang sebelah kiri ada tulisan apa. Sebenarnya dua-duanya itu kalau Imlek itu kan biasanya doa-doanya itu kan atau rutinitasnya itu kan berhubungan dengan keberuntungan intinya ya, kayak misalkan makan mie karena rezekinya biar panjang kayak mie itu. Jadi kan China itu perlu ketika Imlek itu penuh dengan nilai-nilai seperti itu. Nah, Nike itu mencoba mentarget itu, dia create sepatu yang bisa take the attention, menarik perhatian di momen yang pas ini, yaitu di Imlek itu tadi. Sepatu yang kanan kalau nggak salah itu kesejahteraan, artinya dikasih lambang apa gitu saya lupa. Sepatu yang kiri itu dikasih keberuntungan kalau nggak salah. Dua itu kalau namanya Shin apa gitu, yang satunya apa gitu dalam bahasa China. Nah, sayangnya Nike tidak mempelajari culture dan bahasa yang lebih detail daripada itu. Namun ketika dua hal itu digabung, jadi ketika kata-kata yang di sepatu kanan dan sepatu kanan kan kembali kesejahteraan, yang sebelah kiri keberuntungan, tapi ketika itu digabung akhirnya menjadi ini gemuk atau apa gitu loh intinya. Jadi ketika digabung itu kesannya malah salah intinya gitu, kesannya malah negatif. Jadi akhirnya investment produksi yang dipasarkan untuk pasar China yang besar akhirnya gagal gitu ya. Jadi itu salah satu contoh saja, banyak sekali contoh kegagalan sebenarnya. Marks and Spencer gitu ya, itu retail terbesar yang di UK itu juga pernah mengalami kegagalan waktu itu terkait dengan penurunan sales sebenarnya. Kenapa kok menurunkan sales? Itu tadi mereka tidak mereview segmennya. Jadi segmen yang ditentukan di awal, segmen pasar yang ditentukan di awal sudah, yaitu saja yang ditarget. Padahal sebenarnya yang namanya segmentasi, targeting, positioning di pemasaran ya, nanti kita bahas fokus di pemasaran, itu harus direview setiap tahunnya itu. Dia seperti itu. Nah, terus most of them caused by the failure of delivering value added. Jadi sebenarnya sebagian besar dari mereka itu gagalnya karena gagal dalam menyampaikan nilai tambah. Jadi kayak sepatu, sebenarnya nilai sepatu itu kan fungsinya adalah untuk melindungi kaki bla 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 gitu kan. Nah, value added-nya itu apa? Ya tadi kita masukkan culture, kita masukkan prestige ketika kita pakai Nike, sepatu Nike dan sebagainya. Nah, itu value added namanya. Nah, itu biasanya gagal untuk deliver itu, atau berlebihan, atau bahkan under value, atau biasanya over value atau under value. Terlalu menilai suatu
poin tertentu itu terlalu tinggi atau kebalikannya kurang dinilai ya. The powerful stakeholder may feel the strategy is being too slowly. Nah ini tadi kebanyakan mikir tapi nggak cepat execution. Nah ini apalagi yang sekarang kita ada di uh, situasi seperti sekarang ya, COVID. Bagaimana kita menangani bisnis kita, misalkan perhotelan nih atau hostel atau apa penginapan lah. Bagaimana kita mengatasi ini? Itu harus dipikirkan dan dieksekusi secara cepat gitu ya. Prosesnya nanti saya jelaskan. Nanti kita belajar di setiap kasus-kasusnya. The world as one in terms of scope, scale, dan speed tadi yang saya jelaskan sebenarnya ke suatu keniscayaan. Globalisasi itu nyata dan kita harus mau nggak mau harus menghadapi itu. Information technology juga tadi saya bilang bagaimana efeknya. Let's say again that the fact that ini sindiran atau bahkan reminder bagi akademisi ini. The fact that strategy management outcome are not always the same as we teach in university. Jadi strategic management itu tidak sepenuhnya sama seperti yang saya ajarkan ini ke kalian ini gitu. Prakteknya nanti seperti apa itu jauh lebih susah dan jauh lebih detail daripada yang saya jelaskan di 14 pertemuan nanti gitu ya. Dan itu butuh komitmen, butuh seni dan ilmu tadi. Now, following a precise set of instruction doesn't always translate into success. Jadi ketika kita mengikuti setiap tahapan dan prosesnya itu memang masih ada resiko untuk gagal. Does not always translate to success. Tidak semuanya dapat tersampaikan dalam kesuksesan. Nah ini model komprehensif manajemen strategik, ini saya ambil dari bukunya Fred R. David yang klasik sekali tapi buku yang terbaru. Mengembangkan visi dan misi. Kita menjalankan analisa internal dulu, menjalankan analisa eksternal, analisa internal dan eksternal nanti saya jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya. Kedua atau ketiga saya lupa, stay tune saja. Intinya analisa internal, jadi bagaimana kita mengenali seluk-beluk dalam perusahaan dan bagaimana kita mengenali dan menganalisa situasi industri di luar perusahaan. Intinya gitu, untuk internal dan eksternal. Kita buat visi dan misinya. Nah visi misi ini yang saya tadi jelaskan adalah tujuan itu tadi yang tercermin dalam, jadi visi misi itu benar-benar harus dilihat sebagai arah gerak perusahaan ya, jadi bukan hanya sekedar tulisan yang ada di papan dan ditempel di tembok perusahaan, tidak. Nah ini tadi saya bilang tujuan jangka panjangnya, ingin jadi apakah kita nanti minggu depan pertemuan berikutnya saya jelaskan how to make vision and mission. Menentukan tujuan jangka panjang, formulasi strategi, implementasi strategi, penentuan jenis strateginya seperti apa, penentuan level strateginya, analisa pilihan strateginya. Jadi ini poin-poin di sini nanti saya jelaskan di masing-masing pertemuan ya. Ini ada dijelaskan di masing-masing pertemuan. Nanti setiap pertemuan kita langsung latihan kasus, jadi kalian juga bisa langsung mengasah intuisi kalian ya dalam memformulasikan strategi. Nah, yang paling susah tentu saja sebenarnya bukan yang paling susah. Yang paling akhir itu implementasi strategi. Jadi strategi implementation itu memang butuh proses yang segini banyak dulu. Jadi not as just when we wake up then we want to do something, tidak sesederhana itu. Jadi kita memang butuh analisa, butuh tadi ya seni dan ilmu tadi. Isu manajemennya seperti apa? Apakah kita secara operasional itu mumpuni atau enggak? Secara struktur dan kontrol seperti apa? Isu-isu lingkungan bisnisnya apakah cocok untuk implementasi dan sebagainya. Terus kita review, dievaluasi dan pengendalian tentu saja. Nah, terus dari hasil ini kita balikkan lagi menjadi analisa eksternal dan jadi analisa internal. Jadi ini sebenarnya siklus dari model komprehensif manajemen strategi.
Ini prosesnya, internal external environment bla bla bla. Ini I hope you can read this by yourself, jadi tolong ini detail dari yang tadi sebenarnya. Jadi ada identifikasi pasar, dan ini SWOT analysis, nanti kita latihan pakai itu juga. Who to manage, nah ini siapa saja sih yang harus kita maintain dalam proses perumusan sampai evaluasi strategi. Itu adalah stakeholder tentu saja. People who affected by firm's performance, ini banyak sekali customer, mulai dari employees, customer, government gitu kan, terus ormas mungkin saja gitu. Jadi banyak sekali yang ini. Bentar ya, wait a minute. Oke. Terus capital market stakeholder, jadi shareholder tentu saja orang yang ngasih modal ke kita melalui saham, tetap harus kita layani dalam tanda petik ya. Major suppliers of capital, product market stakeholders, jadi primary customer kita siapa, suppliers kita siapa, host communities kita. Jadi tidak cukup hanya sekedar customer, tetapi community, harus community. Sekarang we talk about communities, not just customer. Itu yang sekarang menjadi, bukan sekarang ya, 5-10 tahun, 1 dekade inilah menjadi perhatian dari banyak perusahaan. Unions, ini unions itu apa ya? Apa kalau di Indonesia ya? Intinya perkumpulan dari pekerja, serikat kerja ya, itu unions. Organizational stakeholders, ada employees, manager, non-managers, nah gitu ya. Jadi intinya ini semuanya bagian dari yang harus kita manage dalam manajemen strategi. Nah, 9 tugas penting manajemen strategi. Ini secara umum saja sebenarnya ya. Merumuskan visi misi, mengembangkan profil perusahaan, jadi who we are, terus ini juga who we are, dan kita tuh siapa sih, karakter kita itu siapa. Karakter kita tuh maksudnya adalah perusahaan ya. Menilai lingkungan eksternal perusahaan tentu saja. Jadi sekali lagi kita butuh untuk gathering all the information from outside the company, jadi mengumpulkan banyak sekali informasi untuk kita kelola nanti, untuk kita analisa. Jadi tidak hanya kompetitor saja, tetapi misalkan suppliernya kompetitor, atau misalkan bahan bakunya kompetitor, itu kita kumpulkan semua. Like I said before, knowledge is power. Jadi pengetahuan itu adalah kekuatan. Jadi sekarang informasi itu menjadi aset. Jadi semakin banyak informasi yang kita kumpulkan, semakin mampu kita untuk menganalisa dan mengetahui banyak hal, semakin baik pengambilan keputusan kita. Intinya seperti itu. Menganalisa opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan. Nah, sumber dayanya itu modal, dan personal perusahaan. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi berdasarkan misi perusahaan. Jadi dari pilihan-pilihan strategi, manakah yang paling sesuai untuk mencapai tujuan perusahaan yang diwakilkan di misi perusahaan ini. Oke. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum, mengembangkan sasaran tahunan. Jadi mulai dari yang panjang dulu, dipecah menjadi jangka pendek. Mengimplementasikan tentu saja, jadi tidak hanya disusun strategi, formulasikan, tetapi tidak diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, jangan lupa dievaluasi. Kadang sudah diimplementasikan, terus habis itu ada hasilnya, terus lupa dievaluasi. Padahal belum tentu sebenarnya hasil itu apakah memang sesuai dengan tujuan jangka panjang kita atau enggak. Nah, ini alternatif struktur manajemen strategi ini berdasarkan struktur ya. Jadi ada tingkat korporasi, strategi produksi. Nah, ini yang sudah tingkat korporasi ya. Atau tingkat fungsional. Ini kenapa saya tulis KPI ya? KPI lupa ini.
Ya dia seperti ini, jadi pakai struktur secara lintas fungsi tadi ya, atau yang seperti ini perusahaan multi bisnis. Jadi ini berdasarkan strukturnya saja. Jadi kalau yang tadi itu yang umum, jadi berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah kalau yang ini berdasarkan area-areanya. Biasanya ini kayak Samsung, Nestle itu biasanya dibagi berdasarkan areanya. Dan kayak misalkan Nestle itu kalau P&G itu tidak ada produksi di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena dia fokusnya produksinya ada di Thailand. Jadi Thailand itu area itu adalah area produksi. Terus di Indonesia hanya pemasarannya saja. Nah itu contoh, itu pilihan saja sebenarnya. Jadi tidak harus seperti ini. Ini tadi sekali lagi judulnya kan alternatif ya. Nah ini kalau ukur keberhasilan manajemen strategik ada yang paling terlihat ya sebenarnya adalah penghasilan keuntungan, perkembangan yang berkelanjutan atau sustainable growth, keunggulan posisi bersaing. Nah posisi bersaing itu apa? Posisi bersaing nanti yang lain kalian silakan baca ya, ini mudah untuk dimengerti. Posisi persaingan yang lebih unggul. Jadi kita sekali lagi tidak hanya sekedar keuntungan atau profit saja, tetapi posisi kita di industri itu seperti apa. Itu yang dimaksud dengan competitive advantage. Semakin kita punya keunggulan posisi bersaing, semakin panjang kita bisa mencapai keuntungan, intinya gitu. Jadi ini sebenarnya saling terkait, ini ke sini. Jadi semakin kita punya keunggulan kompetitif, jadi posisi kita di industri itu kuat ya, semakin berkelanjutanlah keuntungan kita. Dan tentu saja kalau dari jangka pendeknya kita akan setiap periodenya yang ini jangka pendek keuntungannya akan semakin bisa terlihat. Intinya seperti itu. Asal kita bisa tahu nih posisi kita dalam industri. Sekali lagi dalam industri, competitive advantage itu dalam industri ya, bukan hanya sekedar misalkan kalau makanan nih kita jualan apa, keripik gitu misalkan. Tidak hanya antar keripik, penjual keripik tidak, atau antar perusahaan penghasil keripik tidak, tetapi beverage, kita ngomongnya beverage atau makanan dan minuman gitu. Jadi semakin tidak hanya posisi kita dalam industri makanan dan minuman itu seperti apa gitu. Jadi sekali lagi keunggulan kompetitif itu adalah posisi kita dalam industri itu seperti apa. Nah lawannya apa nih? Competitive advantage adalah persaingan sempurna. Jadi persaingan tinggi praharga. Ini yang tadi saya bilang, ketika kita tidak berkembang, tidak mengembangkan bisnis kita. Jadi kayak misalkan kita di perusahaan keripik penghasil keripik ini, terus kita keripik ditambah-tambahin sembarang kali, dikasih dikasih rasa A, B, C, dan B dan sebagainya. Karena kita nggak ngeh bahwa sebenarnya keripik itu sebenarnya bagian dari industri makanan dan minuman. Jadi bukan industri keripik, bukan, tapi industri makanan dan minuman. Banyak hal yang lain kayak misalkan apalagi komputer nih ya. Misalkan tadi contohnya misalkan Asus gitu. Asus kan berkembang membuat lini produk handphone kan beberapa tahun terakhir gitu. Awalnya kan dia fokusnya hanya di personal komputer gitu kan. Kalau kita ngomongnya industrinya industri komputer, kalah dia. Tetapi ketika kita si Asus itu mindset berpikirnya adalah industri teknologi, yang itu produknya bisa macam-macam dan bisa lini bisnisnya bisa macam-macam, dia mungkin bisa memiliki competitive advantage gitu ya. Jadi how to know that we have a competitive advantage or not, we have to review gradually. Jadi kita harus mereview itu secara rutin sebenarnya. Bagaimana kita mereviewnya tidak hanya melihat dari penjualan sekali lagi ya, tetapi posisi bisnis kita dalam industri. Kita kumpulkan banyak hal informasi dari eksternal itu. Semakin banyak pengetahuan, semakin banyak informasi, semakin tahu posisi kita di mana, semakin tahu kita harus bagaimana berikutnya. Nah, gitu ya. Nah ini kalau aku keberhasilan ada keunggulan posisi bisnis, ada yang dependent bisnis. Jadi misalkan kita
ada ketergantungan yang sangat tinggi dengan perusahaan lain. Ketika kita dalam posisi ini, sebenarnya apa ya, bukan sesuatu yang jelek, intinya seperti itu, bukan sesuatu yang jelek asalkan kita bisa memanage hubungan yang baik, yang tadi stakeholder itu tadi, termasuk community itu tadi, termasuk supplier, big supplier gitu ya. Jadi sekali lagi, every stakeholder, whether it's big or small gitu kan, itu tetap harus kita jaga hubungannya itu, biar meski ketika misalkan memang produk kita itu bergantung kepada supplier tertentu, you still can manage that gitu kan. Jadi memang salah satu proses untuk mendapatkan keunggulan kompetitif tadi adalah hubungan yang baik dengan banyak stakeholder tadi. Kenapa seperti itu? Balik lagi, karena tidak ada 100% yang independen dalam ekonomi global sekarang. Jadi memang harus saling terkoneksi. Makanya pentingnya networking adalah seperti itu. Jarang sekali sebenarnya ada proses yang independen bisnis seperti ini. Jadi kuat tidak mudah goyah karena tidak ada ketergantungan dengan perusahaan lain. Ini jarang sekali, kecuali tingkat corporate yang besar kayak misalkan Indofood gitu misalkan. Dulu kan Indofood hanya meskipun sebenarnya pun Indofood mereka masih bergantung kepada petani gandum ya kan. Dulu awalnya Indofood kan hanya mie sausnya dia diproduksi oleh pabrik saus tertentu atau pabrik kecap tertentu, terus pabrik sausnya dibeli, jadilah ABC, jadilah dan sebagainya gitu. Mie-nya dari tepung ya, dulu masih beli dari supplier tepung, sekarang dibeli, dan karena akhirnya dia tidak bergantung. Jadi sebenarnya siklus produksinya Indofood itu sebenarnya masing-masing suppliernya itu dari mereka sendiri sebenarnya. Tapi pun seperti itu, segede itu pun masih bergantung kepada supplier yang lain gitu. Jadi posisi bisnis yang saling berkait. Jadi tidak bisa kita hanya arogan, dan apalagi kalau sudah jadi wirausahawan ya, itu memang butuh kerendahan hati sekali gitu ya, untuk tetap punya networking, good relationship with suppliers, with government ya, terus with communities gitu, itu harus dijaga terus. Nah ini keberanian jangka panjang sekali yang ini adalah citra bisnis. Jadi corporate image perusahaan itu pasti bagus saja. Misalkan ada satu produk lini bisnisnya yang jelek itu karena perusahaan sudah baik, ya kita baik aja, pokoknya enggak. Ini contohnya ini deh, yang paling kuat corporate image-nya itu Apple ya kan. Apple, banyak sekali produk Apple yang sebenarnya proses perkembangannya itu sebenarnya nggak beda jauh, tetapi orang-orang sudah kena image itu gitu kan, sudah brandingnya Apple. Branding itu kan sebenarnya proses untuk building image itu tadi ya, itu sudah kuat sekali. Dan sebenarnya meskipun ada perubahan yang kecil aja, mereka itu sudah para pengguna Apple begitu, semua produknya ya, iPod, earpod, apapun itu sudah susah untuk beralih ke lain hati, intinya seperti itu. Atau misalkan Apple ini nih, ada kasus skandal apa gitu misalkan, itu para stakeholdernya itu mudah memaafkan karena sudah terbukti bahwa sekian puluh tahun Apple sudah berhasil memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi manajemen strategiknya dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Atau etika bisnis, ini bisnis etik juga citra sebenarnya, salah satu bentuk dari citra bisnis. Oke, yang tugas individu nggak usah, nanti saya kasih tugas yang lain. Oke, sementara sekian dulu dari penjelasan saya, cukup panjang tapi didengarkan saja sambil, terserah kalian mau berkebun, membuat teh sore hari sambil memasak biskuit, nah terserah ya, atau minum kopi, seperti kesukaan saya. Oke, sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.